mengantarkan kami ke sini dalam rangka ya ini apa? Hari Jumat Legi, Jumat Manis. Pokoknya setiap Jumat Manis ke sini, kadang-kadang ya kalau ada waktu atau ada apa? Niatan ke sini gitu. Mengantarkan ke kawah ya juga ke semuanya, semua pundan yang ada di sini. Atau biasanya ke Widodaren. Di bawah yang pertama itu Watu Balang, setelah itu Watu Wongkok. Biasanya orang sini tuh mengantarkan apa sajian itu untuk mengaturkan hasil dari bumi, karena hasil tanaman atau apa hasil dari ladang untuk diaturkan ke sesepuh yang ada di sini, leluhur yang ada di sini gitu. Terus misalkan sudah setelah panen atau mau panen juga misalkan meminta apa sini itu supaya tanamannya lebih bagus, hasilnya banyak. Kalau setelah panen sini bawa hasil panen dan hasil bumi gitu. Kalau setiap Jumat Legi itu biasanya kesini tuh apa mengantarkan sesajen ya seperti orang nyekar ke kuburan-kuburan di desa, terus kesini tuh ya misalkan untuk membawa apa taping ke sini supaya diaturkan ke leluhur yang ada di sini. Wah, kalau waktu naik itu ya karena sudah rencana sebelumnya ya ada sih perasaan takut itu, cuman katanya orang bilang kawahnya udah kayak drum, kayak apa, jadi kan penasaran, jadi saya ya setelah itu saya kan naik ya biasa-biasa aja. Yang tujuan ke sana itu kan antarkan sajian atau tamping itu. Kalau saya ke sana ya minta keselamatan, terutama kelahiran anak saya, juga keluarga saya dan orang-orang yang di desa saya supaya tabah menjalani bencana yang menimpa kami semua ini. Kan saudara saya ada di Malang lah, itu kemarin itu kan gimana nggak bisa tanam ya, nggak bisa kerja, cari penghasilan juga nggak bisa. Terus saya telepon ke saudara saya minta suruh carikan kerjaan, terus katanya di sana ada ya, rencananya mau ke sana untuk mungkin bisa kerja dan dapat penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Soalnya ya gimana, cuman bisanya di rumah cari kayu bakar atau ngarit cari rumput untuk makanan ternaknya. Sedangkan kebutuhannya perharinya itu ya banyak sekali. Apalagi punya si kecil, jadi ya gimana sih. Yang penting pokoknya bisa kerja, bisa dapat uang untuk biaya hidup sehari-hari gitu, Mas.
Kalau kangen ya bisa lihat ini udah terobati. Ini maksudnya itu setelah tadi ya upacara kekerik tadi dikasih gelang itu apa ya? Untuk tebusan ke apa namanya, ke para leluhur itu. Ya nggak boleh dilepas sebelum lepas sendiri gitu. Walaupun dipakai kegiatan aktivitas ya nggak boleh sampai dilepas, biarkan lepas sendiri gitu. Manusia akan selalu berhubungan dengan alam tempatnya hidup. Ada begitu banyak jalan untuk hidup berdampingan dengan alam. Dan manusia hanya perlu menambahkan arti bagi setiap jalan yang menjadi pilihannya. Karena bumi dan manusia akan selalu berubah melalui beragam tahap dan bentuk kehidupannya. saya lahir itu baru deres apa keluarnya deres lagi itu
abunya sampai apa ya, keluar itu kerasa di hujannya itu kerasa gitu. Atasnya reflektor udah terhubung, satu lagi itu yang dibatok itu yang putih-putih waktu tanggal 23 November awal ya, jadi ada suara dentuman. Diawali kita dengan pemantauan visual dan pemantauan seismik gitu ya. Suara gemuruh itu keras. Udah keras, diam, berhenti sejenak, dilihat di seismik itu seperti normal. Ya berarti di situ ada menyimpan energi. Itu hanya detik, langsung gemuruh, dong, berarti lagi dong, terus estafet itu suara itu. Karena ini sedikit menyimpang dari kebiasaan Gunung Bromo yang sebelumnya itu gempa vulkaniknya itu tidak banyak. Kemudian kemarin itu sampai mencapai puluhan. Jadi kemungkinan ini akan disertai dengan letusan yang lebih besar dari biasanya. Kemudian untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita naikkan ke awas. Arah angin pada waktu itu arahnya ke Berdaya. Kurang lebih 1 mingguan ya, beralih lagi ke arah barat, terusan didominasi ke timur-timur laut. Tebalnya kalau untuk yang datar kayak gini sekitar 70 cm. Tapi untuk tanah yang lebih miring dari tanah ini sudah larut semua ini. Sudah tinggal di kalen-kalennya air. Berjalan 1 bulan ke arah selatan, orang sini kan sudah mengolah tanah. Setelah itu semua pada tanam semua, sudah tumbuh, tinggal perawatannya aja. Erupsi datang, mati semua sudah.
misalkan keadaan normal ya, kayak seperti tanaman tumpang sari gitu loh. Yang sebelah sana ada yang kubis, ada yang kentang, ada yang nanam tomat, sawi. Terus di dalam itu dikasih ditumpang sari lagi, ditanami jagung untuk menghadapi musim kemarau. Aduh, kalau sekarang ya untungnya aja tanaman kentangnya nggak banyak. Soalnya yang banyak makan biaya kan tanaman kentang. Kan banyak nanam gubisnya. Kalau ruginya ya berapa ya? Ya ada mungkin 10 jutaan gitu sekarang. Setiap hari itu abu Gunung Bromo maupun pasir itu arahnya ke desa kami. Sampai ke lain kecamatan, dampaknya di Kecamatan Sumber sama Sukapura bagian timur sini hampir sama. Kita terbiasa dengan hujan debu saja, sekarang kok ya hujan pasir gitu loh. Jadi banyak berpengaruh dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat sini kan mayoritas petani. Itu rusak semua Mas, total semuanya. Wilayah Desa Ngayatrejo ini sudah tidak ada harapan lagi untuk kehidupan, dan mungkin masyarakat juga kesulitan kembali mengolah tanah mereka. Jadi total semua rusak. Oh, kalau sapi itu gimana ya, termasuk sampingan juga. Biasanya selesai dari ladang, biasanya daripada nganggur pulangnya bawa rumput, atau sebelum ke ladang juga cari rumput dulu. Ya ini punya sendiri Mas, itu belinya kira-kira umur 3 bulan. Biasanya dipelihara sampai umur paling lama ya ada yang umur 2,5 tahun, 3 tahun. Rata-rata ya 1,5 tahun, 2 tahun itu udah dijual terus dikecilkan lagi, dibelikan lagi, pelihara lagi gitu. Ya kalau sekarang keadaan murah sekali, jadi rugi modalnya aja nggak kembali, apalagi untuk cari ngasih untungnya udah nggak ada. Sekarang kan keadaan terkena erupsi ya jadinya ke sini. Kalau dulu masih keadaan normal ya di desa. Yang pasti ya setiap hari ke sini. Sekitar 70 kilo, 3 kali makan untuk 2 ekor sapi. Tapi kan masih kecil. Untuk yang besar nggak cukup, cuma 2 kali, pagi dan sore. Ya kadang kalau sedang
ngumpul semua gini ya sama-sama, kadang ya sendiri-sendiri, cuman kalau sudah ada di sini ya sama-sama gini. Ceritanya itu apa? Saya kan pelihara sapi, nyari rumputnya tuh di padang rumput savana. Saya kasih nama Fredavana itu padang rumputnya Dewa Krishna gitu, Mas. Terus untuk Lydia itu putri yang kedua, dan itu ya apa, anak dari Dewa Krishna gitu, saya kasihkan ke putri saya. Pak Puyuk kat sini, Pak Puyuk ya. An Puyuk Puyuk ya. Di syuting nang mi. Iya. Kek. Ya iya. Ya kalau selamanya itu ya apa? Pemberian nama itu ada selamatannya ya pakai jenang merah, jenang putih. Masyarakat membawa sesaji dari rumah mereka masing-masing berupa tumpeng sama pisang, dan ada juga dilambangkan ada juga bahan sirih di situ dibawa menjadi satu, sehingga diaturkan sesaji tersebut ke rumah kepala desa untuk diaturkan kepada leluhur kita lewat Pak Dukun. Wonten sang anakipun sang arang lan ngatik tantosan perkala ngatik tentara sajine sira agung kidin materaken ana butuhan ora jangan tidak mriki aku nganti pucu nyuwun ra Islam satunya percaya kesatuan aku
Pagulun pokok sa ibu bertigi parang bilang masa ini belum termacam di mekatur ada juga jenengan cari di tim interloda akan telepon kayu tinggi menitian lana setelah melakukan berata itu kan bulan kepitu ya itu kewalu awal bulan kewalu ada selamatannya jadi rasa syukur awak dhewe urip rindunya ki nang Sang Hyang Widi paran bentuke anugrahe iku disyukuri iku tok intine keselamatan disyukuri, rezeki disyukuri, bencana ya disyukuri. Jadi itu intinya. Biarpun kita kena dampak bencana, tapi tetap kita mensyukuri Mas. Jadi tidak ada pengaruh kita kena dampak bencana seperti ini, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu saat ke depan mesti ada hikmahnya. Ini diberikan. Karena dulu pada tahun 2000 sampai 2004 itu hanya abu saja yang turun. Jadi ketebalan abu juga masih relatif. Jadi untuk pengaruhnya di tanaman masih ada sisa-sisa tanaman yang masih bisa dipanen. Gitu. Untuk saat ini Mas, terus terang Desa Ngadirejo, desa kami, kalau kita menilik kembali ke lahan-lahan pertanian sudah tidak bisa ditanami lagi. Sudah pernah masyarakat itu berapa kali mencoba menanam jagung yang sifatnya benihnya itu keras, tapi sudah tidak memungkinkan untuk hidup lagi karena pasir kita yang ada di sekitar Tegal kami itu sudah kandungan belerangnya sangat kuat, sangat besar. Kalau Ngadisari, Cemolawang yang bagian timur kemungkinan sama seperti kita, tapi yang sebagian wilayah barat, daerah Suni maupun Kedaloh itu masih memungkinkan untuk ada kehidupan lagi Mas di sana. Soalnya ketebalan abu maupun pasir di sana minim sekali gitu. Kemarin itu nanam kemarin itu tidak panen. Ini karena itu kan sudah agak menurun ya. Jadi berani namun yang kemarin enggak hasil Mas. Rugi tenaga. Rugi semuanya sudah. Rugi semua. Bibit tak ada sudah. Kalau punya sendiri ini kan enggak beli Mas.
putih. Tapi yang pokoknya kan bawang putih sini. Kentang ini kan hanya ini kebetulan masih ada bibit. Selesainya debu ini. Itu kena itu yang bawah itu yang saya tanam itu kena itu sekitar umur 30 hari lah itu. Nah pas pertama kali debu di kawah keluar itu. Kalau sekarang udah berani soalnya itu kan agaknya udah reda, jadi berani udah tanam sayuran nih kayaknya udah pas lah. Karena struktur pasir di sini semakin lama kalau semakin istilahnya kena sinar matahari itu semakin keras. Jadi kalau mengandalkan tenaga manusia itu hampir sudah tidak kuat, Mas. Karena saking kerasnya pasir, mungkin kepadatan pasir yang turun, dan satu-satunya jalan kemungkinan kita hanya menunggu air bah maupun banjir dari air hujan. Itulah yang membawa pasir kita larut sampai turun. Iya, agar nggak masuk rumah. Masuk rumah payah. Itu mungkin cara yang paling efektif yang kita lakukan di sini, Mas. Untuk apa? Untuk menipiskan dari tumpukan pasir-pasir yang ada di jalanan maupun di halaman. Tuh. Mari, Mbak. Dorong Karsono. Karsono kalau sayat. Tapi sekarang kalau memang asli pendapatan dari lahan memang tidak ada, udah tidak punya penghasilan sama sekali. Ya ketergantungan cuma dari mengharapkan bantuan ini udah. Selamatan mulai dari ke bidan, terus itu buat kue, beli apa aja kebutuhannya, atau lauknya aja ya banyak. Itu ya ada tabungan sedikit yang kemarin tuh
terus ditambah minta tolong sama saudara, istilahnya minjem sama saudara. Nanti kalau udah bisa tanam, bisa panen ya kembalikan gitu. Ini udah terlalu lama terkena erupsi ini ya, dibilang membebani itu ya membebani juga, dibilang seneng itu ya udah punya momongan lagi, ya itu. Jadi ya gimana ya, nggak seberapa terbebani, ya nggak seberapa seneng sih gitu. Cuman ya udah biasa, udah nggak terlalu terbebani dah. ini sakmenika pikiran diri pakai ngarigi sabang ini mahari ngarigi saben bayi ngarigi ini kalau sebulan samitan yang kalangin terus sakmenika sampun ngarigi pun dibonaturi jenang apang jenang putih sampun dibonaturi segala kolong sampun dibonaturi tumpeng tenak samitan yang kalangin sak mantun ilang apa jen amis karyo arum sekari sung sepet ngala cabang bene bayi utrin pariono seger waras rahayu selama sekali tujuan Islam supaya anak itu tumbuh sehat, tumbuh dewasa, jadi nggak ada gangguan atau hal-hal yang mengganggu si cabang bayi. Penaturi tandosan tumpang gedang pangangan jaga pacung terang senang-senang tidak samigang ini kula mantun nyaraokaken kekenelan among-among menawi wonten kirangipun santun among-among kaki bumi ini bumi sengkang menawi kedes sampun mantun dipun among-amongi nyok nyebabin telu sambatun dhewe mati gue kegerik tadi aku nyebabin telu mari wes atau among-among gitu kalau istilahnya orang sini. Ya untuk ngasih tahu ke leluhur yang ada di sini bahwa si cabang bayi itu telah lahir dan memang keturunannya dari para leluhur yang udah tiada dari sini. Jadi istilahnya memberitahu nenek moyang atau mbah buyut yang ada di sini gitu.